Xiao Yan merosot di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi gerbang Pan setelah dia pergi. Sesekali, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikap malasnya menyebabkan Sun Er menghentikan bicaranya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka-luka Hujia? Xiao Yan tersenyum dan bertanya padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er tak berdaya berhenti berbicara. Luka-lukanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda suling, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Selain itu, dari tampilan fluktuasi napasnya, tampak ada jejak samar tentang dirinya untuk menembus ke bintang 9 Dadousi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk sedikit. Bakat pelatihan Hujia dan Wu Hao termasuk dalam kategori yang sangat bagus. Jika Xiao Yan tidak mendukung dirinya dengan banyak ramuan, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan mampu melampaui mereka dengan cepat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di ranking kuat di dalam akademi dalam, pemenang akan bisa mengganti peringkat yang kalah di ranking kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat. Sekarang setelah Xiao Yan mengalahkannya, dia melambung dan menjadi ahli di peringkat kuat, menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat dengan depan, tetapi di akademi dalam ini di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada peringkat kuat, seseorang akan mengalami pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkatnya meningkat satu. Meskipun sangat sulit untuk menjadi ahli di ranking kuat, perlakuan yang baik itu cukup untuk menyebabkan banyak orang memiliki mata merah karena iri. Menurut apa yang diketahui Xiao Yan, peringkat 34 ini di peringkat kuat, miliknya akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari akademi dalam setiap bulan. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak kekurangan energi api untuk menghambur-hamburkan bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di strong ranking, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiao Yan mengalahkan Bai Cheng, yang menduduki peringkat ke-34 di ranking kuat. Tumpukan surat tantangan dikirim ke Pan S Gate, satu demi satu. Bagaimanapun, akademi dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka memiliki hak untuk menolak tantangan orang lain. Selain itu, mereka tidak akan memiliki beban. Ada lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan dengan kemarin. Saya pikir selama Xiao Yan Gege keluar dari Pan S Gate, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang mengeluarkan tantangan kepada Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa posisi ahli pada ranking kuat ini akan membawa masalah besar kepadanya. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak teringat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang babak belur oleh surat-surat tantangan ini. Xiao Yan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting, berapa banyak orang di akademi dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka? Perlakuan yang ia terima bisa dianggap sesuatu yang sangat istimewa di dalam seluruh peringkat kuat. Xiao Yan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, aku ingin tahu kapan Grand Competition akan dimulai. Xiao Yan kaget ketika mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang sedang berjalan dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, ini sebenarnya senior Lin Yan. Apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Berkat cairan obat milikmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan. Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dengan sembarangan mencari kursi untuk duduk. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan tren menghilang sepenuhnya. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan yang cerah beberapa bulan yang lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah penghapusan racun api. Ada utas tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, tampaknya kekuatannya juga cukup maju. Ceka-ceka, kamu sebenarnya sudah benar-benar mencapai kelas Douling. Kecepatan latihan Anda ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas.
Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke Sun Er. Yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Katanya. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengusir racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Aku juga sudah mendengar masalah ini di fighting arena. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar mengalami konflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa. Lin Yan tersenyum sedikit menarik saat dia berbicara agak serius. Siapa di antara 10 besar, ranking kuat, adalah orang biasa? Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanya 1 bintang Douling, dia tidak terlalu takut dengan Liu Qing dan yang lainnya setelah melompat melewati ambang yang sangat besar itu. Jika dulu di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah Dado Usi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Angry Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa kesenjangan antara dua kelas benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou yang kuat, kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu benar-benar berbeda sekarang. Dia saat ini maju ke kelas Douling. Meskipun ia memiliki celah banyak level jika dibandingkan dengan Liu Qing, yang berada di puncak kelas Douling, kemungkinan Liu Qing masih akan menang dalam pertarungan antara mereka berdua. Kuat akan dimulai? Oh, keke. Sekarang Anda memiliki nama di ranking kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda. Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, menghitung waktu, kompetisi besar ini akan dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan bilang padaku bahwa kamu memiliki niat menuju 10 besar. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, aku ingin tahu peringkat apa yang dipegang Lin Qing. Lin Yan tersenyum menjadi tumpul. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengulurkan 3 jari. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, aku ingin tahu peringkat apa yang dipegang Lin Qing. Lin Yan tersenyum menjadi tumpul. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengulurkan 3 jari. Ketiga. Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan terdiam. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya telah melebihi harapannya. Peringkat Liu Qing. Namun, ia juga merasa lega saat berpikir dalam hatinya. Saat itu, Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan penuh semangat setelah menerima pukulan dari Snow Demon Sky AP yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan keras di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Douling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya. Orang ini hampir mempraktikkan afinitas anginnya, Douqi hingga mencapai puncaknya. Apalagi ia memiliki latar belakang yang cukup besar. Teknik Qi dan keterampilan Dou yang ia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang rakyat jelata hanya dapat memiliki impian mewah. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia masih memiliki kekaguman terhadap nama ini. Dari ini, itu sudah cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan Snow Demon Sky AP, Xiao Yan secara alami tidak akan meremehkan orang kuat seperti itu. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa, ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang ada di tempat pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya penyelidikan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Ketakutan samar melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang lucu. Namun, aura aneh yang dipancarkan gadis kecil berpakaian putih menyebabkan pikiran Xiao Yan tegang. Dia bertukar pandang dengan mata hitam gelapnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar, gadis kecil, rasanya enak sekali. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku harus memakannya jika aku ingin dewasa. Gadis kecil itu berkata dengan tenang.
Perlu waktu bagimu untuk tumbuh. Dengan melakukan ini, Anda cukup menarik pucuk untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun. Wajah Xiao Yan tenang, tetapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka, dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika Penatua Hao melihat masalah ini. Waktu tidak berguna bagiku. Wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras, Penatua Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda memakan bahan obat di sini. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata, "Orang tua itu? Saya tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun kepadaku bahkan jika dia tahu." Gadis kecil itu mendengus ketika dia memutar matanya dengan manis. Mata Xiao Yan berkedut. Hatinya sudah mulai bergerak. Gadis kecil ini begitu sombong dan menantang. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas akademi dalam? Namun, posisi sesepuh di akademi serupa. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dalam hal ini kepada para penatua lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari penatua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu kepala sekolah yang misterius? Suasana hatiku bagus hari ini, jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Anda harus bergegas dan pergi. Jangan ganggu saya. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit peu emas keras. Dia berbicara dengan suara yang tidak jelas saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning keemasan. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bergumam, rasanya sangat mengerikan. Xiao Yan tidak bisa melakukan apa-apa selain terdiam ketika dia mendengarnya saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Yan diam-diam mencibir. Bahan obat ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni. Selera mereka secara alami tidak akan baik jika dikonsumsi langsung. Aha, itu mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tampaknya memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa bagi orang normal, pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari seorang gadis kecil biasa. Jika rasanya enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Saya akan memperlakukan Anda dengan sesuatu yang baik. Xiao Yan tersenyum dan memberi saran. Senyum di wajahnya sama seperti paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. Tidak. Mungkin terasa mengerikan, tetapi akankah hal-hal yang akan Anda perlakukan untuk saya mengandung banyak energi di dalamnya? Gadis kecil itu segera menjadi waspada ketika dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin dia menyerahkan asparagus buah es api. Senyum Xiao Yan menjadi kusam. Bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alami. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada memakan bahan obat mentah. Perbaiki. Mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam gelapnya yang besar tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Kamu adalah seorang alkemis? Xiao Yan berpikir bahwa masalah ini dapat bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah asparagus es api kepadaku, aku akan membantu kamu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai mereka menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu?" Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat menyusahkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan banyak usaha jika tugas itu hanya memperbaiki jenis bahan obat sampai berubah menjadi awan dan diam-diam menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya rasanya lebih enak. Xiao Yan berpikir bahwa masalah ini dapat bekerja di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah asparagus es api kepadaku, aku akan membantu kamu memperbaiki bahan obat yang ingin kamu makan sampai mereka menjadi lebih enak. Bagaimana menurutmu?" Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat menyusahkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan banyak usaha jika tugas itu hanya memperbaiki jenis bahan obat sampai berubah menjadi awan dan diam-diam menambahkan sedikit bahan. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini.
Dia mengamati buah api es asparagus yang terlihat sangat lezat di tangannya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengangguk dengan enggan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia meringis kesakitan saat berkata, "Namun, jika pil obat yang kamu suling tidak enak, aku tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu." "Makan saya? Dengan mulut kecilmu itu?" Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima asparagus ice fire fruit sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, takut bahwa gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. "Kamu sudah mengambil barang itu. Cepat dan bantu aku memperbaiki." Gadis kecil itu menyerahkan peu emas keras di tangannya yang telah diambilnya 2 kali dari Xiao Yan ketika dia berkata dengan tegas, "Hehe, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu, saya telah mengambil buah api es asparagus dan perlu bertanggung jawab kepada Penatua Hao." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk berjalan keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini ke Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkan konsumsi peu emas keras padanya, Xiao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki penggunaan sedikit pun. Ini hanyalah hiasan saat diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya memukul bibirnya. Tangan putih, lembut yang tampaknya transparan mendorong ke penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kerugian muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Ketika dia memikirkan hal ini dalam benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun, ketika tangannya bersentuhan dengan penghalang cahaya bundar itu, benda itu tampaknya telah menyentuh logam. Dia menusukkan dengan kuat dan jarinya merasakan sakit yang samar, tetapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan, tapi, bagaimana mungkin gadis kecil ini melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa? Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kerugian muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Ketika dia memikirkan hal ini dalam benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun, ketika tangannya bersentuhan dengan penghalang cahaya bundar itu, benda itu tampaknya telah menyentuh logam. Dia menusukkan dengan kuat dan jarinya merasakan sakit yang samar, tetapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan, tapi gadis kecil ini hanya jenis monster apa dia? Xiao Yan terdiam saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Penatua Hao masih memiliki kepalanya terkubur di meja di depannya di dalam ruangan yang sunyi saat dia melihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya ketika dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka, "Apa? Xiao Yan, sudahkah kamu menemukan bahan obat yang kamu butuhkan?" Namun, setelah kata-katanya terdengar, Penatua Hao merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan atmosfer. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya bergeser ke bawah sebelum seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut ungu pucat muncul di pandangannya. Penatua Hao mengedipkan mata tuanya dan menatap gadis kecil berpakaian putih. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu di sini lagi?" Ketika tatapannya melihat peu emas keras di tangan gadis kecil itu di mana 2 gigitan telah diambil, matanya yang marah melebar. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya. "Kamu harus cepat. Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda." Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan merasa kehilangan identitas gadis kecil itu ketika dia melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia tersenyum pahit ketika dia melangkah maju dan berkata, "Penatua Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga."
Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Kamu harus cepat. Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda. Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan merasa kehilangan identitas gadis kecil itu ketika dia melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia tersenyum pahit ketika dia melangkah maju dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari peristiwa sebelumnya. Kamu benar-benar sangat sial. Layani tuan rumah yang baik ini dengan benar. Jangan biarkan dia jadi gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan." Penatua Ha menepuk pundak Xiao Yan dengan sedikit simpati saat dia berbicara. TL, kata Great Grandon digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sangat sulit untuk menyenangkan, melayani seluruh tubuh Xiao Yan merasa gelisah karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, orang seperti apa dia? Orang? Siapa bilang dia manusia? Penatua Hao memutar matanya, menggerakkan mulutnya dan menjawab. TL, kata-kata untuk orang manusia adalah sama dalam bahasa Cina tetapi terjemahannya berbeda. Dia bukan manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi keringat dingin ketika suaranya membentuk kata-kata.